Ya. Kalau seandainya orang itu mungkin dia itu haji, Apa hubungannya haji dengan? Oh, banyak. Kalau haji, ya kan, saya malam pernah buat kajian tuh ustadz, ya, dukun berlabel ustadz. Banyak itu ibu-ibu, penipuan-penipuan, kan ibu lah tahu di media-media banyak. Dulunya tampil kayak ustadz, kayak ini gitu. Jadi begini ibu-ibu, dunia ini manis ya Pak Haji. Kita belajar agama ini untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Nah, kalau kepentingan akhirat, kita harus hati-hati. Ada orang yang memang belajar agama untuk kepentingan dunia. Iya. Itu. Jadi memang ada yang seperti itu. Jadi label itu ibu-ibu, kita betul-betul hati-hati. Jangan gara-gara hanyolah Pak Haji, hanyo Pak Kiai gitu. Banyak yang lata tangkuk, lata buka tuh. Ya kan? Di Jawa tuh banyaknya tuh yang dulu penggandaan uang lah, bantuannya lah, segala macam. Tetap juga hati-hati. Selama yang disampaikan itu benar, rambu-rambunya kita lihat. Ya kan? Nah, kalau ini kan mukjizat ya, tentang Nabi Musa. Ya, ini mukjizat. Bukan apa ya? Yang dipelajari, itu bedanya. Kalau mukjizat tidak bisa dipelajari, tapi itu terjadi. Ya kan, dipelajari maksudnya ilmu itu dipelajari, tapi mukjizatnya bisa dipelajari. Kayak Al-Qur'an kan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Ya kan? Ini sebenarnya Bapak Ibu, kenapa Allah bercerita ini kepada Nabi Muhammad gitu. Konteksnya jangan dilupakan bahwa Allah kan mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Kan itu surat Thaha dari awal kan, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan bukan untuk menyusahkan. Lalu cerita-cerita, lalu dialihkan ceritanya kepada Nabi Musa. Supaya Nabi Muhammad paham bahwa ada pula dulu Rasul seperti beliau yang diutus, yaitu menerima wahyu, ya, kalau Nabi Muhammad di Gua Hira, kalau beliau di Lembah Tua. Ada musuh yang dihadapi. Kalau Nabi Muhammad menghadapi musuhnya orang-orang Quraisy, kalau Nabi Musa menghadapi musuhnya Firaun, bala tentaranya orang-orang Mesir kan inginnya itu. Kalau Nabi Muhammad itu seorang Rasul, dipersiapkan mentalnya juga, ya kan? Nah, makanya nanti Al-Quran itu kan salah satu bentuk mujizatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Musa, mujizatnya ada tongkat, ada tangan yang berubah menjadi bercahaya kan? Nah, sekarang kan Allah bercerita tentang tongkat itu, ya kan? Salah satu mujizat terbesarnya, ya kan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa itu kan ini, ya kan, yaitu dengan membelah laut, ya kan. Jadi tongkat yang tadi diingatkan apa yang ada di tanganmu, itu kan berarti itulah yang akan menjadi nanti, disitulah letak kekuasaan Allah. Allah perlihatkan nanti yang tongkat biasa yang sudah sehari-harian menjadi teman, baik mengembalakan kambing selama 10 tahun bekerja, bisa membela laut menjadi jalan-jalan, bukan yang satu pula jalannya, banyak. Menyelamatkan Bani Israel 12 jalur. Jadi laut yang dibelah itu bukan satu saja, tapi banyak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada fungsi lain dari itu bagian dari mukjizat. Nah, salah satunya gambar yang dibuat orang sekarang kan seperti ini, Bu. Tabayang lah Ibu kira ya. Nabi Musa. Ya. Banyak sebenarnya, bukan hanya satu. Jadi ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah, pukulkan tongkatmu. Ya kan? Pukulkan tongkatmu. Kalau kena, ya kan? Maka dia terbelah. Ya, belahan yang besar sehingga orang selamat. Tapi kan situ juga Bani Israel tidak diselamatkan.
Kemudian juga di sini, ya kan? Nah, ini juga belum terbaca selama ini. Ketika Bani Israel itu kehausan, ya kan? Kan ngadunya selalu tuh kepada Musa. Ange Arya Musa, Arya ange tolonglah minta perlindungan. Nanti Allah turunkan awan kan untuk melindungi orang-orang Bani Israel ini. Kemudian mereka lapar. Allah turunkan mana wasalwa, makanan di situ. Ada bentuk unggas, ada bentuk buah-buahan. Setelah itu haus lagi, Bu. Ya kan? Nah, maka pukulkan tongkatmu. Ya, dipukulkanlah tongkat itu. Maka keluarlah 12 mata air. Dari tongkat itu juga. Ya kan? Nah, keluarlah air yang digunakan untuk minumnya 12. Nah, 12 itu dari mana tuh? Itu kan dari anak Nabi Yakub. Ya kan, dari 2 istrinya Nabi Yakub, ada yang 10, ada yang 2 kan. Ya kan? Nah, ada Yusuf dengan Bunyamin, itu beda ibu, bapaknya sama. Keluar di situ. Nah, jadi apa yang perubahan yang ingin diberitahu kepada kita sebenarnya dalam ayat ini adalah simbol kekuasaan Allah. Tongkat yang hanya kayu biasa, tetapi ketika Allah berkehendak, dia bisa mengubah menjadi ular, bisa membelah laut, bisa mengeluarkan air, bisa mengalahkan sihir. Itulah kehebatannya. Ya kan? Jadi kekuatan bukan pada tongkatnya, Ibu, tapi kepada Allah. Nah, berarti ada di sini pengenalan. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di sini. Allah memakai sesuatu yang sederhana, baik kayu biasa, menjadi sebab kemenangan besar. Coba Firaun yang dikalahkan gara-gara yang biasa. Apalagi kalau yang luar biasa, yaitu Al-Quran yang kita miliki hari ini. Yang biasa saja, kalau Allah berkehendak bisa jadi luar biasa. Yang kedua, keimanan mengalahkan ketakutan. Awalnya Nabi Musa takut, tapi karena ada keyakinan, ya kan, ditanamkan oleh Allah, maka ada keberanian. Walaupun nanti tetap juga Nabi Musa kan berdoa juga nanti itu. Ini ayatnya baru sampai berapa ini? Ayat 18 nanti ada. Ya kan, berdoa Nabi Musa menghadapi Firaun. Walaupun sudah diperlihatkan kekuasaan Allah, ya kan, tapi tetap juga bergantung kepada Allah. Maka itu perlu ibu-ibu kita bertawakal kepada Allah. Ya kan? Bukan mengandalkan diri kita sendiri, benar-benar punya keyakinan. Jadi memang walaupun ustaz-ustaz sekarang tidak punya tongkat, Pak Haji, untuk melawan kezaliman, tapi berani harus tetap, yang kebenaran terus tetap disampaikan. Karena ini aneh-aneh saja di Indonesia ini, ya, datang-datang. Iya, karena tongki ada do. Hah? Nabi Musa juga muda, ya kan? Nah, jadi kalau begitu, terakhir ibu-ibu, ini tentang tongkat ini. Kesimpulannya, tongkat Nabi Musa memiliki 2 sisi ya. Fungsinya, ada yang fungsi duniawi, ada yang fungsinya kemujizatan. Kalau alat berjalan tuh mana biasa saja tuh, Bu. Bawa kayu, penopang-penopang kan. Alat pengembala kambing untuk mengusir-usir. Kalau ada serigala dan segala macamnya, itu kan biasa, duniawi. Alat perlindungan dalam makna tadi, kalau ada binatang buas, ya kan, bisa dengan tongkat itu, atau membantu pekerjaan lah. Merontokkan daun tadi itu kan, itu sifatnya dunia. Jadi biasa saja. Kalau yang sifat-sifat seperti ini, tapi kalau nanti tungkek kalau di dapet lo di ibu nanti itu ibu bawa pulang. Ala digunakan lo untuk itu nanti lah lain lo ceritanya tuh. Ini bentuk mukjizat melalui
hal yang biasa lalu menjadi luar biasa. Jadi perubahan menjadi ular itu bukan bin salah bin, tapi itu Allah yang merubahnya. Ya kan? Untuk menanamkan, mengalahkan sihir-sihirnya orang-orang Mesir. Dan itu tukang sihirnya orang, ya karena ini istana ya, penguasa, tidak mungkin lah yang dibawa ke istana itu amatiran gitu. Berarti lah dedengkot-dedengkotnya tukang sihir lah yang dikumpulkan di situ. Tapi itu menunjukkan kekuasaan Allah, dikalahkanlah di situ. Sampai tukang sihir itu beriman. Karena mereka tahu bahwa ini bukan sihir. Mereka tahu tentang sihir. Lalu bisa dikalahkan oleh orang. Dan mereka tahu betul bahwa ini bukanlah suatu yang sama dengan yang mereka pelajari. Itu makanya ibu-ibu. Jadi orang yang berilmu itu lebih mudah untuk memasukkan kebenaran sebenarnya. Iya kan? Harusnya sekarang ini orang-orang yang sudah paham tentang keilmuan itu yang lebih utama, lebih paham dia. Tapi kadang-kadang kan hidayah bukan hak kita ya. Hidayah itu milik Allah. Jadi Allah bisa punya kemampuan yang luar biasa untuk mengubah tongkat yang biasa menjadi luar biasa. Inilah namanya mukjizat. Merubah jadi ular, mengalahkan sihir, membelah laut, atau mengeluarkan air dari batu. Ibu-ibu, pertanyaannya begini. Kalau hal yang biasa saja kayu, ya kan, itu bisa menjadi mujizat. Kira-kira apa sulitnya mengeluarkan unta dari dalam batu? Hah? Iya. Hah? Iya. Maka itu apa sulitnya kalau Allah ingin menolong awak? Ini kena kawak japi itu apa? Pertolongan Allah itu yang kawak japi. Kalau seandainya menjadi hal yang biasa umpamanya, unta ibunya atau induknya melahirkan anaknya, apakah ada usaha untuk itu? Mengadangan, magi makan ke dalam segala macam, banyak ambui tadi supaya anaknya kadang tu, mulai dari bentuk air dan segala macam, tidak ada. Sebenarnya sudah ada kekuasaan Allah di situ. Tapi ketika mereka tetap juga, kan mukjizat yang diminta itu kepada Nabi Syuaib adalah supaya mereka mengeluarkan unta dari batu. Padahal apa sulitnya bagi Allah mengeluarkan anak unta dari induknya dengan anak unta dalam batu? Karena pelakunya adalah Allah. Jadi yang sulit. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah sebenarnya kalau ingin merubah itu. Termasuk dalam kehidupan kita hari ini. Karena kan kita disuruh ada usaha saja di situ ibu-ibu. Nah itulah yang terjadi kalau seandainya Nabi Muhammad dulu tidak diberi pula usaha-usaha dulu tentu iya kan? Harus seperti itu gitu. Jadi bagi kita itu cari, temui hidayah ini, petunjuk ini, pertolongan ini, itu yang kita coba mendapatkan pertolongan Allah untuk diri kita sendiri. Itulah